Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Profesor Muhammad Mahfud MD, Menko Polhukam. Prof, ini masih kita lanjutkan soal tema besar tadi, Ramadan adalah bulan yang penuh kedamaian. Kalau kita lihat kan bahwa apa kemudian yang mesti kita kedepankan begitu ya, supaya kita bisa menjaga perdamaian. Begitu, karena kita tahu sekarang kita dalam cobaan COVID-19 ini, apa saja kemudian sikap-sikap yang mesti dihindari supaya kita tetap bisa memuliakan Ramadan, pahalanya tetap dapat begitu Pak? Begini, tentang COVID ini COVID-19 ini merupakan ancaman bagi kita semua, bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah kebersamaan, kegotong royongan gitu. Karena COVID-19 ini tidak mengenal partai politik. Siapapun kena, kiai atau bukan kiai, Polri atau Kora, kena semua ini. Nah, oleh sebab itu lalu perlu kebersamaan. Kebersamaan dalam apa? Mengikuti protokol kesehatan. Jadi yang diperlukan di sini empati. Perdebatan-perdebatan tentang pilihan kebijakan pemerintah, begitu pilihan itu sudah dilakukan, menurut saya tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena memang harus ada satu pemegang komando yang mengatur masyarakat ini, yaitu pemerintah yang telah dipilih secara sah melalui proses konstitusi dan demokrasi. Nah, sekarang kalau kemarin ada yang berbeda pendapat tentang pilihan kebijakan, oke, ketika itu belum ditetapkan. Tapi sesudah ditetapkan, ini supaya diikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah ini agar semuanya selamat. Karena ini untuk keselamatan bersama, gitu. Termasuk urusan mudik, urusan transportasi, dan sebagainya. Kita tahu bahwa ada keluhan sekarang ini sulit keluar, sulit berbelanja, dan sebagainya. Sulit mencari nafkah, dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB, Dodi. Nanti akan diadakan, sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran. Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sedang dipikirkan karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres. Nah, kalau stres, imunitas orang itu akan melemah juga, akan menurun. Oleh sebab itu, kita memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar, bersama-sama. Yang diperlukan sekarang adalah kebersamaan. Tidak ada lagi hierarki atau struktur hubungan antara orang dengan orang lain, yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Sekarang ini sama-sama posisinya di depan COVID itu sama. Siapapun yang lengah akan diserang. Oleh sebab itu kita harus sama-sama saling menjaga. Jangan membiarkan ditulari oleh orang lain, jangan juga menulari orang lain. Iya. Nah, itulah protokol yang sekarang diatur oleh pemerintah, Dodi. Iya, betul ya Prof ya, karena kan kalaupun kita misalnya social distancing, kemudian pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, itu membuat kita jasmaninya tetap sehat, tapi kemudian yang perlu dipikirkan adalah bagaimana juga menyeimbangkan kesehatan rohaninya begitu ya. Mungkin salah satunya juga, ini kita tahu banyak sekali sekarang masyarakat juga kadang-kadang masih meributkan soal ya boleh ke masjid atau tidak dan sebagainya, itu menimbulkan pergesekan-pergesekan. Ini malah kontraproduktif dengan Ramadan sebagai bulan kedamaian gitu, Prof. Iya, betul. Itu kontraproduktif karena Ramadan itu bulan kedamaian, bulan kesejukan, bulan persaudaraan. Lalu kita saling tuding bertentang hanya soal kenapa dianjurkan tidak ke masjid, kenapa masjid tutup. Bahkan saya membaca di satu tempat di Jawa Tengah itu ada takmir masjidnya itu dengan sangat tidak paham terhadap situasi, mengatakan begini, kalau begitu masjid besok kami bongkar karena tidak ada gunanya lagi, katanya. Itu kan sangat emosional, tidak tahu situasi. Kan besok habis atau mungkin tidak sampai 2 bulan gitu sudah dibuka lagi, sudah normal. Kalau perkiraan atau analisis yang moderat benar, maka kita pada bulan Juli atau pertengahan Juni itu sebenarnya sudah akan normal kembali. Begitu. Oke. Prof, ini mungkin terakhir, Prof, mungkin pesan buat masyarakat Indonesia yang menyaksikan begitu ya, bagaimana kemudian menjadikan Ramadan ini supaya kita lulus keluar sebagai manusia yang berkualitas, pandemi itu tidak menjadikan alasan begitu, Prof. Iya, begini, pesan-pesan substansi dari Ramadan itu tetap dilaksanakan. Apa sih pesannya Ramadan itu? Agar kita itu bertakwa, dan kalau tidak kita bertakwa nanti pada saat akhir Ramadan kita bersih menjadi orang yang disebut Idul Fitri, kembali ke kesucian. Nah, oleh sebab itu mari kita ambil substansi Ramadan itu, meskipun sekarang tidak banyak keluar, tidak bisa melakukan
kegiatan yang sifatnya sunnah dalam bentuk silaturahim, bertatap muka langsung, sekarang lakukan itu di rumah semua dan mungkin malah secara lebih khusyuk karena sambil berdoa dengan khusyuk agar corona ini cepat pergi, maka insya Allah kita nanti akan menjadi manusia yang Idul Fitri pada saatnya sesudah Ramadan. Baik, Begitu. Prof, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan.